Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Wah, apa kabarnya ya? Sudah seminggu berlalu. Sekarang kita kembali lagi mau memuji dan memuliakan Tuhan di acara ibadah sekolah minggu kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, apa kabarnya ya? Sehat luar biasa. Iya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah harus tetap sehat, kuat, luar biasa, dan penuh sukacita. Iya, karena pada minggu hari ini kita kembali lagi berkumpul, kita kembali lagi bertemu, walaupun masih dalam keadaan pandemik dan kita harus masih live streaming. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah tetap harus berbahagia dan bersukacita karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, kira-kira Kak Ruth, adik-adik yang di rumah sudah pada siap belum ya ini? Kita pantau sepertinya sudah. Sepertinya sudah very good ya adik-adik Very sekolah minggunya. good. Sudah pada duduk rapi di depan, terus sudah pada apa lagi ya Kak? Sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik. Iya, sudah pada mandi ya pastinya Udah ya Kak pada ya. mandi. Terus apalagi ya Kak yang perlu dipersiapkan adik-adik sekolah minggu? Alkitabnya. Iya, adik-adik sekolah minggu, Kak Etin yakin nih adik-adik sekolah minggu sudah mempersiapkan Alkitabnya. Pasti Alkitabnya sudah pada di depannya, sudah pada dipersiapkan. Oke, terus Kak, apalagi ya Kak? Uang persembahannya. Iya, adik-adik sekolah minggu, uang persembahannya juga jangan lupa ya, uang persembahannya itu juga harus dipersiapkan. Diminta sama orang tuanya, harus kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, tidak boleh diremuk-remuk. Nanti uang persembahannya boleh dititipkan kepada orang tuanya atau kepada sintuaweknya masing-masing, biar nanti sintuaweknya yang akan menyerahkannya ke gereja. Oke adik-adik? Oke, kayaknya udah semua ya Kak ya? Udah semua. Kayaknya udah pada siap. Nih adik-adik sekolah minggu yang di rumah sudah pada semangat nggak ya mau memuji nama Tuhan? Kita panggil dulu aja Kak Etin. Oke, kita panggil dulu ya Kak ya. Iya. Kita cek dulu adik-adik sekolah minggunya. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Ya, belum semuanya Kak Ruth. Kita ulangi sekali lagi ya, Iya. harus lebih semangat lagi adik-adik yang di rumah. Oke, kita panggil sekali lagi. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Iya, gitu dia baru adik-adik sekolah minggu HKBP Fajar. Sekarang kita mau menyanyikan satu buah lagu dulu. Adik-adik sekolah minggunya sudah pada berdiri. Kita mau menyanyikan satu buah lagu. Sebelumnya, setelah itu kita akan doa pembuka, baru kita akan melanjutkannya ke ibadah berikutnya. Oke, kita mau menyanyikan lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Iya. Semuanya sudah duduk lagi yang rapi, kita mau ambil sikap berdoa yang baik. Ya, kita mau berdoa adik-adik. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami patut mengucap syukur dan terima kasih bagi-Mu Bapa, oleh karena kasih anugerah-Mu, oleh karena perlindungan-Mu, oleh karena berkat-berkat-Mu yang melimpah buat kehidupan kami mulai pagi sampai saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah tuntun langkah kami sehingga kami semua berada di bait-Mu ini. Kami tahu Bapa, hari ini hari yang dikuduskan. Kami berkumpul semua di sini bersama anak sekolah minggu ingin memuji dan meninggikan nama Engkau. Hadirlah Engkau Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Tuntun bimbing acara ini dari awal pertengahan sampai akhir.
Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami serahkan Amang Pendeta Sitompul yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapa Engkau siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh Bapa membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Terima kasih untuk semuanya Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk hari cuaca yang Kau berikan, cuaca yang baik, yang bersahabat, sehingga kami boleh bersuka cita berkumpul di tempat ini, di bait-Mu yang suci ini. Terima kasih Bapa. Semua Bapa, kami yang ambil bagian di acara pelayanan sekolah minggu ini, biarlah Bapa Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau pakai kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi sumber berkat, bahkan menjadi alat-Mu. Inilah kami Bapa yang telah Engkau panggil dan Engkau pilih. Persiapkan kami Bapa, supaya kami benar-benar Bapa bersiap untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kuasa yang akan mengganggu acara kami ini, kami mau putuskan, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau undang kuasa Roh Kudus yang tuntun bimbing acara ini, sehingga acara ini boleh berjalan dengan damai sejahtera, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk semuanya Bapa yang baik. Kami juga masih mengundang Engkau, supaya Engkau memberikan kepada kami, khususnya anak-anak sekolah minggu, selalu sehat dan panjang umur, selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang selalu mendengar nasihat orang tuanya, anak yang selalu rajin beribadah, anak yang selalu rajin Bapa membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa bagi tempat ini. Kiranya tempat ini Engkau urapi, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau jauhkan dari segala siasat si jahat Bapa, supaya tempat ini boleh menjadi tempat pemujian bagi nama-Mu saja. Bahkan kami berdoa bagi negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa, jagai kami, jauhkan kami dari peperangan, jauhkan kami dari demonstrasi, jauhkan kami dari kekacauan. Buat kami damai, buat kami saling Bapa memahami dan mengerti, sehingga kami boleh dikatakan menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi pimpinan tertinggi kami, Bapak Joko Widodo dengan Maruf Amin, yang telah Engkau pilih Bapak untuk memimpin negara kami. Taruhkan roh takut Tuhan kepada mereka, taruhkan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh memimpin negara kami ini Bapak dengan adil dan makmur. Terima kasih Bapak. Bahkan tak lupa kami berdoa bagi hamba Tuhan, para pekerja-Mu, mulai dari pendeta sampai kepada sintua, bahkan sekolah minggu semuanya Tuhan, yang telah Engkau panggil dan Engkau tugaskan. Berkati pelayanan mereka semuanya Bapa, dimanapun mereka melayani, di kota-kota besar, di desa-desa, di pelosok-pelosok. Biarlah mereka boleh membawa jiwa-jiwa kepada Engkau untuk dimenangkan, membawa jiwa-jiwa kepada Engkau untuk memuji Engkau saja. Berkati pekerjaan mereka, mereka boleh menabur Bapa di tanah yang subur, sehingga nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Beracaralah Engkau Tuhan, pimpin acara kami ini, sehingga acara ini boleh menyenangkan hati Engkau saja. Sebelum dan sesudahnya, ampunilah kami atas segala dosa pelanggaran kami, dosa oleh karena perkataan kami, dosa oleh karena pikiran kami, bahkan perbuatan kami. Kami lemah Bapakku, kami sering jatuh oleh karena kesalahan kami. Kami datang mengakui dosa kami, tahirkan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhanku. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa permohonan kami yang sudah kami naikkan di dalam satu nama, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Iya, tadi kita sudah berdoa, saatnya kita mau memulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, yaitu Aku Anak Raja. Kak Etin anak raja? Iya dong. Kakak juga anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Kita ulangi sekali lagi ya Kak Oke, Eti. harus lebih semangat lagi ya, Kak. Iya, kakak-kakak juga semangat kan? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya, karena kita anak raja, kita mau dengar titah selanjutnya. Oke, titah kita pada minggu ini tertulis di Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikian titah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan titah kita pada minggu hari ini. Sekarang kita mau menyanyikan satu buah lagu lagi. Kerja buat Tuhan selalu manis. Iya, jangan pernah lelah kerja buat Tuhan ya adik-adik. Karena manis ya Kak Eti, kayak gula. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dia pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Iya, serta Tuhan Selalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan. Iya, betul. Sekarang kita mau dengarkan ayat Ayat bulanan bulanan kita kita. pada minggu hari ini. Baiklah, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ayat bulanan kita hari ini tertulis di Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan merusaknya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sebentar kita mau mendengarkan video teman-teman yang sudah mengirimkannya ya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Ayat bulanan minggu ini tertulis
tertulis dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang melalui pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita baca ayat bulanan kita yang tertulis di Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan videonya. Jangan lupa untuk minggu depan dikirim lagi, tetapi dengan bahasa Batak. Sebelum kita tutup, kita mau ulangi sekali lagi ya Kak. Oke. Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan merusaknya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sampai di situ kita mau berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Iya, kita sudah mendengarkan ayat bulanan kita ya, yang di Filipi 1 ayat 6. Selanjutnya kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan khotbah. Untuk itu kita mau angkat satu pujian, hati-hati gunakan. Yuk hati-hati gunakan tangannya, kakinya, mulutnya, dan matanya. Karena Tuhan Yesus selalu lihat ya. Iya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Kita satukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Shalom bagi adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah dari rumahnya masing-masing. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat 1 dan ayat 2. Amang akan bacakan untuk kita. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian isi dari firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, di dalam nats ini dikatakan bahwa Yosia adalah seorang raja di tengah-tengah orang Israel. Dia memimpin di Yerusalem ketika dia masih berumur 8 tahun. Dan lamanya Raja Yosia memimpin yaitu 31 tahun. Di samping berkat yang melimpah yang diberikan oleh Allah kepadanya, begitu juga dengan kuasa dan kekuatan yang diberikan Allah serta hikmatnya kepada Raja Yosia. Dia juga didampingi oleh seorang ibu, yaitu ibu yang melahirkannya, ibu yang baik hati, ibu yang pintar, dan ibu yang bijaksana, yang mendampingi dia, yang memperhatikan dia, yang menyayangi dia mulai dari bayi sampai pada dia memimpin Israel di umur 8 tahun dan sampai kepemimpinannya memimpin bangsa Israel selama 31 tahun. Adik-adik sekolah minggu, tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau adik-adik sekolah minggu mulai memikirkan ini sekarang, ini tentunya di luar dugaan. Kalau adik-adik sekolah minggu sekarang ada yang berusia 8 tahun, bayangkan aja di usia yang 8 tahun bagi Raja Yosia, dia sudah menjadi raja, dia sudah menjadi pemimpin, dia sudah memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu, di umurmu yang masih 8 tahun, kira-kira apa yang kamu lakukan ya? Kira-kira kebiasaan anak sekolah minggu itu masih ngapain ya? Coba lihat dirimu, coba kenali juga kebiasaanmu. Kalau adik-adik sekolah minggu di umur 8 tahun, mungkin masih ada dari antara adik-adik yang bangun juga masih harus dibanguni, masih harus merepet mama atau kakak atau abang untuk membangunkan gitu. Di usia 8 tahun, Amang yakin masih ada dari adik-adik sekolah minggu yang makan juga masih disuapin, yang segala sesuatunya harus disediakan, bajunya juga belum bisa menaruh ke tempat untuk dibersihkan, ke tempat kotor. Di usia 8 tahun, Amang juga yakin pasti masih ada dari antara adik-adik sekolah minggu yang masih suka ngambek kalau apa yang dimintanya dari orang tua atau saudaranya atau kakaknya atau abangnya masih sering menangis. Di kebanyakan usia 8 tahun, terlebih adik-adik sekolah minggu, pasti masih banyak yang bersikap manja.
Nah, ini adalah sesuatu yang di luar dugaan pikiran kita. Ini adalah sesuatu yang di luar dugaan logika. Terlebih adik-adik sekolah minggu. Di usia 8 tahun, Raja Josia sudah memimpin, sudah menjadi raja atas Yerusalem. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita tinjau apa yang membuat Raja Yosia itu di usia yang ke-8 tahun dia mampu memimpin bangsa Israel. Di usia yang ke-8 tahun sampai pada kepemimpinannya 31 tahun, berarti di umur 39 tahun dia tidak lagi menjadi raja. Tetapi dia mampu menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Sebelumnya adik-adik sekolah minggu, coba kita tanya kepada diri masing-masing. Tentu kalian semua punya cita-cita. Nah, kalau ditanya cita-cita di umur yang kecil, terlebih di umur adik-adik sekolah minggu sekarang, tentunya akan sesuatu yang luar biasa ketika nanti di usia yang matang, di usia yang dewasa, dengan pertanyaan mau jadi apa besok. Mungkin semuanya akan menjadi cita-cita yang baik. Cita-cita jadi dokter, cita-cita jadi pengacara, cita-cita jadi pemimpin, jadi pendeta, ada juga cita-citanya yang mau jadi direktur di perusahaan, dan lain sebagainya. Tentu cita-cita adik sekolah minggu itu tidak jauh dari nama kepemimpinan, menjadi pemimpin. Bahkan dari sekarang mungkin sudah ada yang dapat bagian menjadi pemimpin di kelas atau ketua kelas. Adik-adik sekolah minggu, supaya kalian semua mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin, kita harus belajar banyak dari Josia. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, sikap yang bagaimana sebenarnya yang Tuhan sangat sukai dari dia, sehingga Tuhan memberi dia kesempatan untuk memimpin di usia yang benar-benar masih sangat muda dan selama 31 tahun. Jelas-jelas di dalam nats kita ini dikatakan dia takut akan Tuhan. Dia juga tidak mau melakukan sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Ini adalah salah satu ciri-ciri yang sangat kuat, yang Tuhan sangat sukai ada dalam diri Josia. Bahwasanya Allah menyukai karena Yosia benar-benar takut akan Tuhan. Kemudian Yosia juga tidak mau melakukan sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, di usiamu yang sekarang, bagaimana kamu mempersiapkan dirimu untuk memimpin? Kira-kira gimana ya kriterianya supaya kamu itu masuk dalam kriteria yang disukai Allah dalam persiapan dirimu? Kira-kira apa ya adik-adik sekolah minggu? Amang mau kasih pesan. Terlebih dari bagaimana Yosia memberikan satu pencerahan, satu pengalaman dan satu firman Tuhan di dalam nats 2 raja-raja ini. Dia tidak suka berbohong. Adik-adik sekolah minggu, kalau kamu ingin menjadi pemimpin yang tangguh yang disukai Tuhan di masa depan, kamu sedari dini harus menjauhkan dari kelakuan-kelakuan yang suka berbohong. Karena pemimpin harus selalu berkata jujur. Karena pemimpin adalah perwakilan Allah untuk menyampaikan kejujuran. Kemudian, tidak mencuri, tidak merampas yang bukan hak milikmu. Adik-adik sekolah minggu, pemimpin yang disukai Allah adalah pemimpin yang tidak mau mengambil yang bukan miliknya, yang tidak mau merampas yang bukan miliknya, karena Tuhan akan cukupkan kebutuhanmu. Adik-adik sekolah minggu, kalau kamu ingin menjadi pemimpin yang disukai Tuhan di hari masa depanmu, kamu harus menjauhi kelakuan yang suka mengambil milik orang lain. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, kalau selama ini ada yang suka merampas mainan temannya, harus segera tidak boleh lagi berlaku demikian. Kalau ada adik sekolah minggu yang tidak suka melihat temannya bermain karena dia tidak punya mainan, adik-adik sekolah minggu tidak boleh lagi melakukan perampasan atau mencuri yang bukan miliknya. Kemudian adik-adik sekolah minggu kalau mau menjadi pemimpin yang disukai Tuhan di hari masa depan, tidak boleh mencelakai atau melukai temanmu.
Karena apa? Pemimpin yang disukai Tuhan adalah yang mampu melindungi sesamanya manusia. Pemimpin yang diinginkan Tuhan adalah yang mampu menjadi penjaga atas yang dipimpinnya. Adik-adik sekolah minggu, kalau pekerjaanmu selama ini adalah mencelakai temanmu, mengisengi temanmu, melukai temanmu, mencelakai, memukulnya, kamu harus berhenti. Karena Tuhan tidak akan mempersiapkan dirimu untuk memimpin kalau kamu biasakan itu dari sekarang di dalam dirimu. Mencelakai temanmu, memukulnya, memberi dia sesuatu yang tidak nyaman, Tuhan tidak persiapkan. Maka persiapkan dirimu untuk menjauhi hal-hal yang demikian. Jika ingin menjadi pemimpin, jika ingin menjadi seseorang yang sukses di masa depan, adik-adik sekolah minggu harus benar-benar melihat Yosia sebagai panutan, sebagai tiruan. Di umur yang muda, dia mampu takut, dia mampu tahu apa yang Tuhan tidak sukai. Karena apa? Dia rajin berdoa, dia rajin memuji Tuhan, dia rajin pergi beribadah ke bait Allah, dia rajin mengikuti setiap ibadah. Adik-adik sekolah minggu juga harus menjadikan ini tiruan. Kesuksesanmu di masa depan dimulai dari bagaimana adik-adik sekolah minggu mengenal Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, memuji Tuhan. Terlebih juga bagi orang tua, ada sosok seorang ibu yang luar biasa yang mendampingi Yosia mempersiapkan dirinya sebagai pemimpin yang tangguh. Orang tua yang memperhatikan anak-anaknya, orang tua yang tidak mengabaikan kebutuhan dan keluhan anak-anaknya, orang tua yang selalu memberi Yosia didikan dengan kasih sayang penuh. Tentu ini menjadi sesuatu yang sempurna ketika orang tua dan ketika anak-anak itu memberi diri untuk dipersiapkan oleh Tuhan. Kelak adik-adik sekalian akan dapat kesempatan untuk memimpin. Kelak adik-adik sekalian akan menjadi penerus daripada generasi yang ada sekarang. Penerus dari orang tuamu, penerus dari orang-orang di sekitarmu, penerus dari orang-orang yang lebih tua daripadamu. Jadi adik-adik sekolah minggu, yang paling utama harus adik-adik sekolah minggu lakukan di usia yang 8 tahun adalah mempersiapkan dirimu untuk menjadi pemimpin yang disukai Tuhan. Caranya adalah kamu harus takut akan Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan, kamu harus membenci apa yang Tuhan benci. Kamu harus melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan kamu tidak boleh melakukan apa yang Tuhan larang. Kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang jauh daripada jalan Tuhan. Itu adalah kunci utama. Semoga adik-adik sekolah minggu menghayati firman Tuhan, terlebih mempersiapkan dirimu dengan peribadahanmu, dengan ucapan syukurmu, supaya Tuhan menunjukmu menjadi pemimpin yang tangguh di masa depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu telah mendengar firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran mereka yang terbatas, supaya mereka mampu mengerti. Dan kami meminta Roh-Mu ya Tuhan melalui Roh Kudus, supaya Roh-Mu itulah yang mendampingi, yang membekali hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, supaya mereka mampu tumbuh dan berkembang di dalam firman-Mu. Ya Tuhan Allah, berkati juga setiap orang tuanya yang berusaha keras mengabdikan diri dengan tenaga, pikiran di dalam pekerjaannya, supaya mereka mampu melanjutkan hidup keluarganya, terlebih membiayai anak-anaknya sekalian. Berkati ya Tuhan di dalam pekerjaan. Berkati juga seluruh anak-anak sekolah minggu yang Engkau kasihi ya Tuhan, supaya mereka bertumbuh dengan firman-Mu, supaya mereka berkesehatan, supaya mereka mampu menunjukkan sebagai anak-anak sekolah minggu HKBP yang tangguh, yang takut akan Tuhan, dan tidak mau melakukan yang Tuhan larang di dalam hidupnya. Ya Tuhan Allah, di semua ibadah kami ini, kami tahu Tuhan yang memimpin kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepemimpinan-Mu di dalam hidup dan di dalam setiap ibadah kami, supaya apa yang kami sampaikan layak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Oke, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan khotbah kita tadi yang dibawakan oleh Amang Pendeta Sitompul, di mana adik-adik sekolah minggu tetap harus melakukan yang terbaik sesuai kehendaknya Tuhan, supaya adik-adik sekolah minggu kelak bisa jadi pemimpin yang disukai Tuhan, dan adik-adik sekolah minggu tetap melakukan yang terbaik, melakukan apa yang disukai Tuhan, sehingga adik-adik sekolah minggu dapat menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang kita kembali lagi mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita persiapkan uang persembahan yang sudah dipersiapkan tadi. Tetap harus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tidak boleh diremuk-remuk ya adik-adik persembahannya. Kita mau nyanyikan lagu pujian. Hidupku bukannya aku lagi. Sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Kok bisa? Tinggal udah selesai, tinggal ini lagi kolektif.
Oke, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan khotbah kita yang dibawakan oleh Amang Pendeta Sitompul, di mana tadi khotbahnya yang mengajarkan adik-adik sekolah minggu kelak akan menjadi pemimpin yang takut dan taat kepada Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu tetap melakukan yang terbaik yang disukai oleh Tuhan, biar Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu tetap menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Oke, sekarang kita kembali lagi mau memuji dan memuliakan nama Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik, persembahan yang sudah dipersiapkan tadi, dipersiapkan, jangan ada yang diremuk-remuk, tetap berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita ulangi sekali lagi ya Kak. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, selamat hari Selamat Minggu, hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Ya, oke, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Guru-guru sekolah minggunya mau mengingatkan kembali untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Ayat bulanan kita untuk minggu depan masih tertulis di Filipi 1 ayat 6. Minggu depan dalam bahasa Batak. Batak. Ingat ya, 3 orang yang mengirimkan tercepat setelah ibadah ini selesai kita akan tayangkan di minggu depan. Oke, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu mulai dari WEK 1 sampai WEK 13. Semoga bertambah sukacita buat adik-adik sekolah minggu. Sama-sama kita doakan ya supaya pandeminya cepat berlalu, kita bisa berkumpul lagi merayakan ulang tahun adik-adik sekolah minggu di rumah Tuhan ya. Kami juga mau menayangkan nih ada ucapan selamat hari Minggu dari teman-teman kita semuanya. Kita lihat ya.
Sekolah Minggu dan teman-teman. Saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Ya, itu tadi dia ucapan selamat hari Minggu dari teman-teman kita. Buat adik di sekolah minggu yang lainnya yang mau mengucapkan selamat hari Minggu juga buat teman-teman yang dari di rumah, boleh kita kirimkan ke nomor guru-guru sekolah minggunya ya. Nanti kita akan tayangkan di ibadah berikutnya. Kami juga mau mengingatkan buat adik di sekolah minggu tetap jaga kesehatannya. Kalau tidak perlu-perlu, tetap di rumah, jaga jarak. Kalau misalnya berada di kerumunan, tetap gunakan maskernya, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, dan tetap sehat. Oke, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku